Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti perkuliahan sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 orang mahasiswa yang sudah mengirim PPT PowerPoint masing-masing, yaitu Sofi M.M. Firmansyah, Wafafi M. Risalah, Ramdi Abdullah, Rizha Elistia, dan Fatia F.A. Dagama. Masing-masing presenter menyajikan PowerPoint-nya dalam 5 menit saja. Dan untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Sofi M.M. Firmansyah untuk presentasi mulai dari sekarang 5 menit. Apakah Iya, ada, Pak. Sofi? Mohon tunggu sebentar. Lima menit ya waktunya. Yang lain supaya persiapannya kan sudah disebut tadi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 04569 akan memaparkan materi mengenai diskriminasi terhadap agama Konghucu sebagai dampak kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1970 sampai 1998. Yang pertama materinya yaitu pelaksanaan kebijakan Orde Baru terhadap agama Konghucu. Yang pertama ada ketetapan MPRS RI nomor 27 MPRS tahun 1966 yang berisi tentang larangan terhadap agama, pendidikan, dan kebudayaan yang melarang etnis Tionghoa, pemeluk agama Tao, untuk beribadah di depan umum, serta melarang adanya pendidikan dan huruf yang bercirikan budaya Tiongkok dalam ketetapan tersebut. Kemudian, dalam Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang melarang segala aktivitas berbau Tionghoa, bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tersebut tidak boleh dilakukan di depan umum, di mana seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dikhawatirkan akan menimbulkan paham-paham komunis di negara Indonesia. Selanjutnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, di mana dalam keputusan tersebut telah membatasi ruang gerak etnis Tionghoa dalam menjalankan agama Konghucu yang kemudian diganti dengan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, di mana dalam Keputusan Presiden Gus Dur tersebut telah dicabut keputusan ketetapan MPRS tersebut, di mana dalam hal ini telah diperkuat juga dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470 /336/SJ tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan diskriminasi terhadap agama Konghucu. Yang pertama, adanya administrasi kependudukan. Sebagai akibat dilarangnya agama Konghucu, banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa yang menjadi tidak memiliki status sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang telah ditetapkan. Akibatnya, orang-orang yang beragama Konghucu tersebut harus memilih agama dari 5 ke 5 agama yang telah disahkan oleh negara.
Ya, tapi dalam praktiknya ini kebanyakan warga yang beragama Konghucu ini memilih agama Buddha dan Kristen. Kemudian akibat dari dihapuskannya agama Konghucu tersebut, mereka tidak memiliki KTP dengan nama Konghucu. Untuk menghindari permasalahan politis, maka mayoritas pemeluk agama Konghucu pun memilih agama Kristen dan Buddha. Selanjutnya, kelembagaan agama Konghucu. Nah, ketika Indonesia memasuki periode pergolakan politik kritis pada tahun 1965, di mana semua organisasi Tionghoa termasuk Baperki dibubarkan. Nah, Soeharto ini mengambil alih kekuasaan setelah percobaan kudeta gagal. Ketika kudeta tersebut banyak menuai yang diperkasai oleh PKI, selama masa Orde Baru, hanya organisasi keagamaan dan rumah abu yang diperbolehkan untuk terus beroperasi. Oleh karena itu, semua organisasi keagamaan menjadi lebih aktif daripada sebelumnya, di mana dari kalangan masyarakat Tionghoa sendiri, satu yang paling terkenal dari organisasi-organisasi ini yaitu organisasi Kongkauhi atau Perkumpulan Konfusian. Selanjutnya, keberadaan agama Konghucu dalam organisasi pemerintahan. Nah, di mana dalam materi kali ini yaitu keberadaan agama Konghucu di Indonesia sebenarnya sudah eksis jauh sebelum masa reformasi. Namun setelah reformasi dimulai, yaitu dengan adanya penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang mengatakan bahwa agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Oke, Dan jadi Konghucu. waktunya sudah 5 menit lebih. Silahkan di-close dari screen Anda. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Wafafi M. Risalah. Silakan Wafafi, waktunya 5 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafafi M. Risalah dengan NIM 01385. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya yang berjudul Kebijakan Revolusi Hijau Era Orde Baru tahun 1970 hingga 1980. Revolusi Hijau ini merupakan sebuah upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dan Asia. Nah, lalu melalui Revolusi Hijau ini, petani dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggulan, dan peralatan pertanian yang modern, dan sistem budidaya pertanian yang baru. Nah, revolusi hijau ini pada awalnya diperkenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968, di mana ia mampu mengembangkan varietas unggul HYV atau High Yield Variety pada tumbuhan utama pangan seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya. Nah, di Indonesia sendiri sebelumnya sudah dikenal sebagai negara yang kaya hasil padi, jagung, kedelai, teh, dan kopi, di mana penerapan kebijakan revolusi hijau ini dilaksanakan di Indonesia ini diharapkan untuk memajukan pertanian Indonesia. Nah, penerapan revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu Kabinet Ampera diberi tugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu kebutuhan pangan maupun kebutuhan sandang. Nah, pada tahun 1970 hingga 1980, pemerintah Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Lalu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun, yakni dari 1984 sampai 1989. Nah, meski swasembada ini tidak berlangsung lama dalam waktu panjang, namun proses revolusi hijau ini di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat seragam hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Nah, pemerintahan Orde Baru ini membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Nah, revolusi hijau ini dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya meneliti dan mencoba bibit unggul. Terdapat 4 usaha pokok yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, itu intensifikasi, lalu ekstensifikasi dan diversifikasi, dan yang terakhir yaitu rehabilitasi. Nah, yang pertama itu intensifikasi pertanian, di mana peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ekstensifikasi pertanian, di mana peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara menambah faktor produksi pertanian. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pertanian, di mana pemerintah melakukan upaya diversifikasi pertanian dalam melaksanakan revolusi hijau ini
untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman. Lalu yang terakhir itu rehabilitasi pertanian, di mana peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara memulihkan lahan dan sumber daya pertanian yang sudah dikritisi. Lalu pada tahun 1984, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan program Pasca Tani yang terdiri dari 5 asas utama, yaitu pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan secara teratur, irigasi yang baik dan cukup, lalu pemberantasan hama secara intensif, yang terakhir itu teknik penanaman yang teratur. Lalu dampak dari revolusi hijau ini ada dampak positif dan juga negatif. Nah, kalau dampak positifnya itu yakni meningkatkan kesejahteraan petani, menguatkan perekonomian pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, lalu membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi. Adapun dampak negatifnya itu ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan akibat revolusi hijau ini, karena seiring dengan meningkatnya modernisasi pertanian, di mana pupuk itu sudah mulai terdapat kimianya, lalu penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan, lalu munculnya kapitalisme dalam sektor pertanian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Fafi. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Randi Abdullah. Randi, sama waktunya 5 menit juga, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan asas tunggal Pancasila dan politik Islam pada masa Orde Baru pada tahun 1982 sampai 1985. Asas tunggal Pancasila merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Asas tunggal dapat diartikan sebagai satu. Jadi jika kita merujuk kepada asas tunggal Pancasila, dapat diartikan tidak boleh ada asas lain selain asas Pancasila. Yang bahwa Pancasila adalah ideologi yang berada di atas segalanya, termasuk Islam. Kebijakan asas tunggal Pancasila ini dinilai merupakan salah satu alat legitimasi bagi pemerintahan Soeharto dengan melihat bahwa setiap bentuk kudeta atas pemerintahan yang sah dengan mencoba mengganti ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang harus ditumpas. Pembicaraan mengenai kebijakan asas tunggal Pancasila merupakan pembicaraan yang alot dan lama. Di golongan umat Islam, keberhasilan menumpas gerakan 30 SPKI dijadikan kesempatan untuk membangun kembali partai Islam, yaitu Masyumi. Akan tetapi hal itu ternyata tidak terrealisasi karena pemerintahan Soeharto menolak untuk merealisasikan Partai Masyumi. Setelah dibentuknya Partai Muslimin Indonesia pada tahun 1968, Soeharto tetapi ruang gerak mantan pemimpin Masyumi sangat dibatasi, bahkan dilarang. Di samping itu terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik, di mana partai Islam dikelompokkan ke dalam partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Soeharto melakukan depolitisasi sebagai sebuah upaya politik untuk memperlemah dan menekan potensi politik Islam. Soeharto berusaha mempengaruhi politik Islam karena dianggap bisa menjadi ancaman. Akibatnya pada tahun 1971 dan 1977, Partai Persatuan Pembangunan berhasil mendapatkan kursi sekitar 94 kursi dan 99 kursi. Namun dalam perkembangannya, sikap politik dan pertentangan mengakibatkan perolehan kursi Partai Pembangunan menurun. Dan pembagian kursi pada tahun 1982 dinilai merugikan NU, sehingga melalui muktamar yang ke-24 tahun 1984, NU mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga pada tahun 1807 Partai PPP mengalami kemerosotan. Di samping itu, dalam buku yang ditulis Bakhtiar Effendi dengan judul Islam dan Negara, bahwa berpendapat bahwa militer memainkan peranan yang penting dalam menanamkan sikap waspada terhadap politik Islam.
tersebut karena pengalaman peristiwa sebelumnya bagaimana kelompok Islam terlibat beberapa peristiwa konflik dengan militer. Menjelang diberlakukannya asas tunggal, yaitu semua partai politik harus mencantumkan asas tunggal Pancasila sebagai identitas, sehingga Partai Pembangunan harus menghapus asas Islamnya. Dalam pemberlakuan kebijakan ini menimbulkan korban di kalangan umat Islam, seperti peristiwa Talang Sari di Lampung tahun 1809 dan peristiwa Sawur Poneng di Banjalengka pada 1803. Sehingga siapapun yang menolak asas Pancasila sebagai asas tunggal merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa. Kondisi tersebut kemudian memancing aksi-aksi dari umat Islam sehingga terjadi peristiwa bom Natal pada 1984 dan peristiwa bom Borobudur pada tahun 1805. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Randi Abdullah. Presentasi berikutnya dari Rizha Listia. Silahkan, sama waktunya 5 menit juga. Rizha Listia. Iya Pak. Baik Bapak, mohon ditunggu share screen-nya. 5 menit ya waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Listri Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik saya, yaitu indoktrinasi Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, jadi Pancasila itu seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2 kata, yaitu Panca dan Sila. Yang artinya Panca itu artinya 5 dan juga Sila itu artinya sendi atau dasar. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 sendi atau 5 unsur. Nah, dalam posisinya pada saat itu Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu pada saat itu adalah 5 sendi yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Nah, nama Pancasila sendiri itu pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Nah, seiring dengan jatuhnya kekuasaan Soekarno pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1966, nah Pancasila ini kemudian menjadi alat atau menjadi sebuah perangkat untuk melegitimasi naiknya Soeharto pada masa Orde Baru setelah menggantikan Soekarno. Nah, untuk semakin meneguhkan kekuasaannya, Soeharto dan juga rezim-rezimnya berupaya untuk menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah alat atau suatu alat yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Nah, dalam hal tersebut, salah satunya dilakukan dengan penyusunan pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila yang disingkat sebagai P4, yaitu Panduan 4 yang dibentuk pada saat itu dengan ketetapan MPR nomor 2 _MPR pada tahun 1978 tentang ekstra prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dan dalam Pancasila itu menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan dasar negara. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa indoktrinasi merupakan sebuah proses yang dilakukan berdasarkan sebuah sistem yang nilai sistemnya itu untuk menanamkan gagasan dan juga sikap dengan cara berpikir. Nah, dalam konteks masa Orde Baru ini terlihat upaya yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut itu dengan program P4 tadi, yaitu pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila. Nah, di masa Orde Baru pada tahun 1979 dibentuk lembaga-lembaga Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan juga pengamalan Pancasila itu. Dalam pelaksanaannya, badan ini tuh dibantu oleh penasihat presiden tentang pelaksanaan pedoman dan juga penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di masa Orde Baru, 2 lembaga non-departemen tersebut itulah yang menjadi proyek atau pembudayaan pelaksana ideologi P4 tersebut dari pemerintah kepada rakyatnya. Nah, susunan panduan pembudayaan ideologi Pancasila itu disahkan oleh MPR pada 21 Maret 1978 dengan nama Pedoman Penghayatan dan juga
Pengamalan Pancasila atau yang biasa disingkat P4. Nah, pedoman itu dikatakan sebagai sebuah indoktrinasi atau sebuah proyek pada masa Orde Baru yang mengindoktrinasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, P4 tersebut itu dengan kata lain adalah instruksi pegawai-pegawai segala institusi pemerintahan dan juga segenap masyarakat untuk mengamalkan Pancasila tersebut. Nah, bisa dilihat ya, jadi contoh bentuk indoktrinasi Pancasila pada masa Orde Baru itu ada 4. Yang pertama itu mewajibkan Pancasila menjadi asas tunggal. Yang kedua menerapkan Pancasila dalam berbagai bidang, itu bidang politik, bidang yang lainnya juga. Selanjutnya ada pemberian surat kabar yang dianggap menentang Pancasila. Jadi pada saat Orde Baru seperti yang kita ketahui banyak sekali surat kabar yang ditentang oleh pemerintah langsung karena dianggap menentang Pancasila pada masa itu. Dan yang terakhir juga menjalankan pemerintahan yang kuat dan juga tahan dari berbagai ancaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Alicia. Terakhir, kita akan mendengarkan presentasi dari Fathia F.A. Dagama. Fathia sama waktunya 5 menit juga, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Saya Fathia F. Adagama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa berdarah Tanjung Priok tahun 1984. Nah, peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa berdarah yang melibatkan dua pihak yang saling berseberangan, yaitu pihak militer dan umat Islam. Nah, tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat yang terjadi akibat aparat keamanan bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Peristiwa pertumpahan darah tersebut bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980. Nah, artinya semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Selain itu, penekanan terhadap umat Islam yang dilakukan pemerintah membuat mereka, para penceramah, saling melontarkan kritikan tajam dan cukup pedas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, kronologi peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Nah, peristiwa yang terjadi pada hari Rabu malam pukul 11 tanggal 12 September 1984 sampai kini masih diperdebatkan dan dibicarakan, baik oleh para praktisi hukum, ahli politik, sejarawan, maupun masyarakat. Nah, perdebatan mengenai peristiwa ini disebabkan karena tidak adanya rekonstruksi kejadian secara jernih. Bahkan sampai dengan sekarang, tuntutan dari sekelompok masyarakat untuk mencari kejelasan tentang peristiwa Tanjung Priok ini kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah karena kekaburan yang terjadi tersebut. Peristiwa Tanjung Priok ini menuai polemik dan diuraikan dengan dua versi cerita yang berbeda. Versi yang pertama adalah versi pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok oleh Beni Muerdani, yaitu Panglima ABRI, di depan pers dalam dan luar negeri. Nah, versi yang kedua merupakan versi masyarakat yang disebut Kembaran Putih Tanjung Priok. Nah, penjelasan yang dikeluarkan oleh sekelompok tokoh masyarakat penanda tangan petisi 50 yang prihatin terhadap penanganan pemerintahan Orde Baru yang tidak tuntas. Nah, beberapa rentetan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa Tanjung Priok tanggal 12 September 1984 dimulai di tanggal 7 September 1984. Saat itu, di sekitar Masjid Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpasang pamflet atau poster yang dianggap bermuatan sara. Nah, 2 orang petugas keamanan meminta agar poster dan pamflet tersebut yang terpasang tersebut dicabut, namun diabaikan oleh masyarakat. Nah, di hari berikutnya, yaitu di tanggal 8 September, berdasarkan kesaksian Abdul Qadir Jailani, seorang tokoh agama yang ada di Tanjung Priok, mengatakan bahwa ada seorang oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Sersan Hermanu, yang mendatangi Musola Asadah yang menyita pamflet berbau syarat tersebut. Namun perlakuan Sersan Hermanu itu sangat menyinggung perasaan umat Islam karena dia memasuki masjid dengan tidak melepas sepatunya dan menyiram dinding musola dengan air got dan juga menyiram pengumuman undangan pengajian dari pemuda Islam untuk menghadiri ceramah agama yang lain.
Nah, perlakuan Hermanu yang semena-mena tersebut memicu kemarahan para warga, akibatnya bentrokan antara aparat dan masyarakat tak terhindarkan. Nah, masyarakat yang tersinggung atas perlakuan tersebut membakar motor milik Hermanu dan kemudian sehingga menyebabkan 4 warga ditahan, sehingga membuat beberapa orang utusan mencoba meminta pembebasan 4 kawan mereka yang ditahan dan kemudian ditolak. Nah, kemudian di tanggal 12 September 1984, yang merupakan detik-detik sebelum Malam Berdarah itu terjadi, berlangsung ceramah agama yang mengundang penceramah seperti Amir Biki, Syarifuddin Moloko, dan Muhammad Natsir. Nah, dalam versi masyarakat disebutkan bahwa secara garis besar ceramah tersebut, ceramah pada malam itu berisi mengenai membicarakan tentang pembebasan keempat tahanan. Namun, menurut versi pemerintah Orde Baru, dalam ceramah tersebut berisi provokasi dan cara menghasut massa. Nah, menurut versi Orde Baru, aksi yang dipimpin oleh Amir Biki berjumlah sekitar 1.500 orang mendatangi kantor Kodim, tempat keempat tahanan tersebut berada. Pembebasan rekan mereka yang ditolak pihak Kodim kemudian menuai bentrokan yang tidak terelakkan. Nah, kemudian dari situ massa yang tetap maju ke depan ditembaki dengan senjata otomatis, hujaman timah panas ketika imbuan agar massa itu membubarkan diri tak digubris. Akibatnya korban berjatuhan kurang lebih dari 30 menit. Nah, jatuh banyak korban. Diperkirakan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka. Bahkan juga diberitakan bahwa 171 orang dalam peristiwa berdarah tersebut, meskipun perbedaan versi pemerintah Orde Baru bersikeras gitu, mengatakan bahwa jumlah yang meninggal itu hanya 9 orang dan 53 orang luka-luka. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fathia Eva Dagama. Oke, kita sudah mendengarkan presentasi dari 5 orang mahasiswa. Kepada mahasiswa yang lain, mulai dari sekarang silahkan memberikan komentar singkat juga, ditujukan kepada salah seorang yang presentasi, dan silahkan langsung dikirim ke WhatsApp grup. Tidak harus menunggu selesai komentar saya. Oke, komentar umum dari saya seperti biasa, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi, mahasiswa yang menulis tentang peristiwa sejarah, tentang masalah sejarah, harus membaca sumber-sumber sejarah standar, ya, supaya analisis Anda, penjelasan Anda, benar-benar memahami peristiwa tersebut, bahkan bisa memberikan perspektif baru. Ya. Jadi keseluruhannya presentasi hari ini tidak memberikan perspektif yang baru, bahkan juga banyak yang tidak paham peristiwa sejarahnya. Ya, jadi menunjukkan Anda belum banyak membaca sumber-sumber standar dan tidak memahami duduk persoalan dari peristiwa yang Anda bahas. Ya. Oke, saya coba tunjukkan di mana letak bahwa kajian Anda itu kurang memberikan kontribusi pandangan baru terhadap peristiwa yang Anda analisis. Ya. Oke, pertama Sofia M.N. Firmansyah. Ya. Judulnya saja redundant, ya. Judul nggak bisa membuat judul, ya, panjang terus redundant. Tahu redundant diulang-ulang, ya. Diskriminasi terhadap agama Konghucu sebagai dampak kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, terhadap tahun 1998, terhadap dirinya sendiri. Jadi terlalu banyak terhadap, ya. Judul kayak gini selain tidak menarik juga akhirnya memang pembahasannya tidak memahami, ya, tentang judul seperti ini. Jadi hanya deskriptif, kurang menganalisis sebab akibat. Sejarah itu adalah coba analisis sebab akibatnya. Ini membahas sejarah tapi undang-undang sentris, ya.
menurut keputusan presiden, menurut undang-undang, menurut peraturan pemerintah. Jangan-jangan Sophia, Anda presentasi juga tidak berdasarkan undang-undang ya. Menurut keputusan presiden berapa Anda berani nulis masalah ini? Jadi menjelaskan peristiwa ini Anda terlalu seperti mahasiswa hukum ya. Banyak membahas undang-undang. Kita orang sejarah bahas saja sejarahnya seperti apa. Ya. Karena itu Anda tidak memahami konteks mengapa pemerintah Orde Baru ada kesan diskriminasi terhadap Cina. Jadi Anda harus pahami bahwa Orde Baru lahir dari gerakan 30 September 1965, di mana dalangnya dianggap PKI, PKI-nya didukung oleh RRC Cina, banyak orang Cina yang terlibat, sehingga pemerintah Orde Baru memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina, dan semua yang berbau Cina, kebudayaan, agama, apapun, akhirnya diputus, karena kita memang anti Cina sejak awal Orde Baru. Jadi itu yang konteksnya Anda tidak paham. Terlalu undang-undang sentris menurut MPRS, menurut peraturan presiden, peraturan pemerintah, gitu. Nggak ada hubungannya dengan sejarah itu ya. Biar orang mahasiswa hukum aja yang ngomong seperti itu ya. Termasuk juga Anda bilang diskriminasi Cina, diskriminasi di mana? Nah, pada masa Orde Baru itu, konglomerat banyak orang Cina. James Leong, Bob Hasan, siapa lagi, Eka Cipta, sampai sekarang. Jadi Cina didiskriminasi mestinya jelas ya. Jadi kalau dalam bidang agama kan tadi Anda sendiri bilang kebanyakan orang Cina pada masa Orde Baru tetap beragama tapi lebih memilih ke Buddha atau Kristen sampai sekarang. Banyak yang agamanya Kristen atau Buddha. Jarang yang Konghucu. Konghucu itu adalah fenomena kebijakan Gus Dur. Dan Anda tidak membahas pemerintahan Gus Dur karena sampai 98 kan. Jadi Anda nih membahas satu masalah yang tidak muncul pada zamannya. Jadi agama Konghucu itu baru fenomenanya Presiden Gus Dur 2001, 2002 mungkin ya. Jadi tidak paham sejarah, tidak paham apa yang sedang Anda bahas, termasuk juga akhirnya membuat satu judgement ya, seolah-olah diskriminasi. Di mana diskriminasinya? Orang Cina diberi peluang ekonomi sampai sekarang kuat ya, dan sebagainya. Bahkan di bidang politik pun banyak orang Cina yang mendirikan partai-partai politik ya. Jadi itu yang sepatutnya Anda fokus pada periode ini dan Anda fokus pada masalahnya yang harus dikaji ya. Mungkin ini erat kaitannya dengan ya karena Anda tidak membaca buku-buku tentang sejarah masyarakat Cina di Indonesia ya. Karena ini Orde Baru tentu Anda harus membaca pikiran, pandangan, kebijakan Presiden Soeharto. Jadi harus baca biografinya Soeharto dalam bukunya Elson ya, Robert Elson. Anda harus baca juga sejarah Orde Baru pada masa-masa awal dari Harun Kroh, politik dan militer Indonesia. Lebih penting lagi Anda harus membaca bukunya David Jenkins ya, Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru. Jadi kalau saya menyebut seperti ini, Anda cari di Google ya, jangan diam saja, apalagi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini masih ada yang begitu ya. Saya berkali-kali menyebut, tapi tidak ada usaha untuk mencari gitu. Terbukti tidak mencantumkan referen, menunjukkan Anda nggak paham buku apa yang harus Anda baca gitu ya. Untuk memahami masalah Cina di Indonesia harus baca bukunya Leo Suryadinata. Ini pakar sejarah Cina di Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman modern ya. Tentu harus baca bukunya Rick Leb. Boleh baca juga buku saya bagaimana kritik-kritik surat kabar terhadap ekonomi Cina ya. Jadi Cina tuh pada masa ekonomi pada masa Orde Baru
dominan sekali dalam bidang ekonomi. Dikritik oleh surat kabar Indonesia ya. Jadi harus baca SNI, harus baca IDAS juga. Ya, jadi silahkan ini membuat judul saja banyak redundant, akhirnya pembahasannya kemana-mana ya, tidak kena. Silahkan diperhatikan ketika membuat makalah lengkap nanti. Berikutnya Wafafi M. Risalah ya, kebijakan revolusi hijau pada era Orde Baru tahun 70-80. Agak aneh ya. Kenapa sampai tahun, memang sudah judul sejarah, kenapa sampai tahun 80? Sementara Anda nyebut-nyebut swasembada pangan. Swasembada pangan itu sampai 84 ya, 84, 85. Kalau sampai tahun 80 belum apa-apa ya. Jadi harusnya kalau ini masa Orde Baru ya dari 70 sampai 90 atau sampai 98 ya. Jadi ini hanya sampai 80 belum apa-apa, belum ada swasembada pangan. Ini swasembada pangan tahun 84, 85 ya. Tidak paham lagi apa yang mau dianalisis ya. Karena hanya deskriptif, terlalu umum juga penjelasannya ya. Tidak menjelaskan infrastruktur untuk mendukung kebijakan revolusi hijau. Pembangunan irigasi misalnya. Itu bagian dari infrastruktur revolusi hijau. Pembangunan waduk-waduk, bukan waduk bahasa Sunda ya. Waduk Jatiluhur. Itu awal Orde Baru itu. Sehingga kampung saya bisa menjadi daerah pertanian yang subur, Kerawang, Subang, itu berkat pembangunan waduk Jatiluhur. Itu jasa Orde Baru itu sampai sekarang dikenang betul ya. Tidak dianalisis ya. Jadi jangan-jangan revolusi hijau ini dalam bayangan Anda revolusi Islam mungkin ya. Jadi padahal ini usaha pembangunan pertanian ya, termasuk tentu pembangunan infrastrukturnya. Tentang panca usaha tani ya dan sosialisasi revolusi hijau kurang dianalisis. Jadi pemerintah Orde Baru pandai, dia coba usaha sosialisasi pentingnya panca usaha tani itu melalui lagu-lagu misalnya. Di kampung saya, di daerah Pantura itu terkenal dengan lagu-lagu tarling, gitar dan suling, itu ada lagu panca usaha tani. Yen wis pada dadi wong tani. Priben carae sugih pari, dedalane usaha tani, agem-ageme patani. Ya. Jadi panca usaha tani itu bibit unggul, pupuk, pestisida, apalagi itu. Jadi itu cara-cara bagaimana pemerintah Orde Baru mensosialisasikan program revolusi hijau itu melalui panca usaha tani yang ternyata berhasil, terutama dalam bidang intensifikasi, ya, termasuk juga Dimas, Inmas itu harusnya dianalisis ya. Walaupun dalam ekstensifikasi memperluas daerah pertanian khususnya di luar Jawa kurang berhasil ya. Jadi dampak revolusi hijau swasembada beras itu 84-85 ya. Kalau tahun 80 belum apa-apa. Jadi dan usaha mempertahankannya Anda menyebut sekilas ya, kurang dianalisis mengapa tidak bisa dipertahankan? Ya karena di Jawa sendiri lahan-lahan pertaniannya semakin berkurang karena pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, perluasan kota dan sebagainya, itu yang harusnya oleh Anda dianalisis ya kalau paham tentang masalahnya atau judulnya ya. Jadi Wafafi mungkin judul terutama periodenya ini harus Anda modif ya supaya cakupan pembahasannya tidak sampai tahun 80 tapi harus pada masa Orde Baru ya. Ini erat kaitannya dengan sumber-sumber yang Anda gunakan, tidak menyentuh sama sekali, tidak membaca buku-buku standar, harus baca biografinya Soeharto dalam bukunya Elson ya, Robert Elson. Harus baca struktur politik ekonomi Orde Baru, bukunya Mohtar Mas'ud ya, Mohtar Mas'ud. Harus baca sejarah pertanian di Indonesia, bukunya Anne Bot, sejarawan Australia ini ya, sangat
pakar termasuk bagaimana swasembada pangan itu berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Tentu sejarawan Indonesia, Ti Qianhui itu pakar juga tentang sejarah ekonomi Indonesia. Harus baca bukunya Riklet, bukunya SNI, bukunya IDAS ya. Jadi kalau Anda nanti nulis makalah tidak menggunakan sumber-sumber yang standar, tapi sumber-sumber yang tidak jelas, ya, tentu menunjukkan Anda masih belum paham untuk menganalisis kebijakan revolusi hijau ya. Oke, silakan cari ke Mbah Google apa yang saya sebutkan ya, jangan diam saja dan tidak ada perubahan ya. Dari presentasi pertama sampai sekarang begitu terus ya, jadi nggak ada kemauan mahasiswa ini, kemauan membaca ya. Berikutnya Randi Abdullah ya. Ini juga sama ya, kebijakan azas tunggal Pancasila dan politik Islam pada masa Orde Baru ya. 82-85. Sama, kenapa hanya sampai 85? Sementara kebijakan pemerintah Orde Baru tentang Islam itu tidak hanya sampai 85. Bahkan Anda harusnya bisa terus sampai 998. Bagaimana telah terjadi perubahan kebijakan Orde Baru dari yang tadinya anti-Islam menjadi sangat simpati pada Islam. Jadi harus begitu cara cara menganalisnya ya. Oh 85 Tanjung Priuk saja 84. Masa 85 udah selesai? Masih banyak kebijakan-kebijakan Orde Baru dan implikasi azas tunggal ini setelah 85 ya. Jadi analisisnya juga hanya deskriptif, terlalu umum ya. Bahkan menyebutkan Masyumi dilarang karena mungkin ingin menegakkan syariat Islam. Masyumi itu beda dengan DITI perjuangannya. Kalau DITI ingin menegakkan syariat Islam melalui kekerasan. Kalau Masyumi ingin menegakkan nilai-nilai Islam melalui parlementer, melalui demokrasi, melalui MPR, DPR, sama seperti partai-partai Islam sekarang, itu jangan dianggap ekstrim kanan atau dilarang. Ya. Jadi Masyumi itu dilarang bukan oleh pemerintah Orde Baru, dilarangnya oleh pemerintah Orde Lama, oleh Presiden Soekarno, ya, karena dianggap bukan karena perjuangan Islamnya, tapi karena dianggap melibatkan diri dalam PRRI Permesta. Ya. Jadi begitu, Randi, sejarah Masyumi itu jangan disamakan dengan DITI, nanti marah orang Masyumi ya, lihat presentasi Anda. Anda juga nggak paham tentang mengapa Orde Baru pada masa-masa awal itu sikap Islamofobianya nampak. Jadi Anda harus mengaitkannya, kebijakan azas tunggal atau politik Islam Orde Baru dengan revolusi Islam di Iran 1979. Semua orang khawatir. Tidak hanya pemerintah Orde Baru, semua pemerintahan di dunia khawatir dengan dampak revolusi Islam di Iran ini. Di Indonesia dengan revolusi Islam di Iran mulai tahun 80-an, banyak wanita-wanita yang kayak Fathia Dagaman berjilbab ya. Jadi fenomena jilbab itu jangan dianggap pada zaman Majapahit ya, atau pada zaman Soekarno. Itu baru tahun 1980-an ketika muncul revolusi Islam Iran. Jadi pemerintah pun mulai khawatir. Itu yang harusnya Anda singgung ya. Dan Anda juga harus menyinggung mengapa kebijakan Presiden Soeharto sangat anti-Islam pada masa-masa awal Orde Baru hingga akhir 80-an. Itu harus dilihat dari inner circle para jenderal yang mengelilingi Presiden Soeharto. Yang umumnya adalah kalau bukan abangan, non-Muslim. Tadi menyebut nama-nama Beni Murdani, ya, Maraden Panggabean. Jadi harus begitu, karena para jenderal penasihatnya umumnya orang abangan, jangan-jangan nggak paham juga Randi ini apa itu abangan ya. Dan non-Muslim, maka tentu sikap politik pemerintah adalah anti-Islam. Ya. Jadi harus juga tentu mengaitkan azas tunggal ini bagaimana kaitannya dengan peristiwa Tanjung Priuk, reaksi terhadap
tindakan pemerintah yang keras terhadap umat Islam dari petisi 50, dari cendekiawan Muslim, ya itu harus ada analisis ya. Termasuk juga, nah ini pentingnya tidak hanya sampai tahun 85 itu, bahwa mulai tahun 1990-an, ketika Uni Soviet bubar, ketika Islam tidak lagi dianggap sebagai ancaman, maka Presiden Soeharto naik haji dengan keluarganya ya. Tahun 90 tuh. Dan pulang mendapat nama baru Haji Muhammad Soeharto. Istrinya yang disinyalir beragama Katolik, kemudian pulang naik haji, namanya Hajah Siti Fatimah. Jadi, dan mulailah perubahan drastis kebijakan politik pemerintah Orde Baru dari yang sangat anti-Islam menjadi akomodatif terhadap Islam. Didirikan ICMI, ya, sehingga kebijakan Orde Baru tahun 90-an adalah sangat menguntungkan umat Islam. Ya. Jadi harus begitu cara membahasnya. Ya. Politik Islam Orde Baru itu tidak linear, tidak semuanya anti-Islam. Dari tahun 90-an sampai kejatuhannya 98 justru sangat pro kepada Islam. Ya. Sehingga muncul fenomena ijo royo-royo. Jadi MPRS-nya banyak wakil-wakil dari Muslim. Golkar yang dinilai partai abangan pun menjadi banyak pengurusnya yang Muslim. Ya. Jadi harus begitu cara membaca kebijakan politik Orde Baru terhadap umat Islam di Indonesia. Ya. Dan ini tentu ada kaitannya karena Anda tidak membaca sumber-sumber yang harusnya Anda baca. Ya. Kalau tentang sejarah Pancasila sebagai ajas tunggal, tentu Anda harus membaca bukunya Nugroho Susanto ya, bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Jadi termasuk juga bukunya Profesor Mr. Muhammad Yamin ya, tentang perumusan konstitusi dan proklamasi. Tentu Anda harus baca juga biografinya Soeharto dalam bukunya Robert Elson. Nah, tadi yang inner circle para jenderal yang abangan dan non-muslim itu Anda harus baca bukunya David Jenkins ya. Soeharto and his general. Sudah diterjemahkan tuh ke dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Komunitas Bambu ya. Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru. Itu beda jenderal-jenderal Soeharto tahun 70-an dengan tahun 90-an, beda. Jadi kalau tahun 70-an karena anti-Islam jenderalnya jenderal abangan, kalau tahun 90-an ya jenderalnya hijau ya karena banyak yang Muslim. Untuk memahami bagaimana Islam tahun 90-an Anda harus baca bukunya Hefner ya, Robert Hefner, terutama tentang ICMI ya. Anda menyebut Bahtiar Effendi, sudah oke ya Islam dan negara, tapi saya nggak tahu dibaca nggak. Kalau dibaca harusnya pemahaman Anda seperti yang saya jelaskan, jadi tidak kemana-mana penjelasannya. Harus juga baca bukunya Reclave, Sejarah Indonesia Modern, baca buku saya karena peristiwa Tanjung Priuk misalnya disorot oleh berbagai surat kabar, kemudian SNI udah ya. Begitu Randy, jadi mungkin ini kenapa tahun 85 menurut saya belum apa-apanya ya. 85 itu masih anti-Islam, tapi tahun 90-an kan sudah mulai pro Islam. Anda harus paham tentang ajas tunggal dan politik Islam pada masa Orde Baru itu seperti apa ya. Oke, berikutnya Rijha Listia. Oh, ini lebih parah ini ya. Berkali-kali kelihatan bahwa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Rijha Listia ya, tidak mendengarkan komentar-komentar saya. Jadi ini bukan judul sejarah, karena nggak ada waktunya. Jadi Anda pikir indoktrinasi itu pada masa Orde Baru itu tadi disangkanya Orde Baru itu dari tahun 1968 sampai tahun 98 itu linear saja, begitu saja, nggak ada bedanya. Jadi Anda harusnya masuk jadi mahasiswa hukum atau mahasiswa politik ya, membuat judul pun belum judul sejarah ya.
dan pembahasannya deskriptif, kurang analisis, tidak paham sebab akibat peristiwa yang mau dibahas ya. Anda sepertinya anti Orde Baru betul ya, seolah-olah bahwa sejarah indoktrinasi itu khas Orde Baru. Jadi Anda harusnya justru kalau mau dikatakan mbahnya indoktrinasi itu adalah Presiden Soekarno. Dia penggali Pancasila, dia merasa punya tafsir yang hebat karena dialah pencipta Pancasila. Ada juga badan indoktrinasi namanya TUBAPI, 7 bahan pokok indoktrinasi. Harus dibaca tuh ya. Jadi indoktrinasi itu bukan khas Orde Baru. Presiden Soeharto hanya meneruskan saja apa yang sudah berlaku pada zaman demokrasi terpimpin. Sehingga TUBAPI nanti persis seperti BP7, Badan Penasihat Presiden tentang pelaksanaan P4. Jadi pembahasannya gitu, undang-undang sentris ya. Menurut TAP MPRS, menurut Inpres, menurut Kepres, peraturan pemerintah. Jadi kembali saya tanya juga, jangan-jangan Rizka Lustia, Anda nulis judul seperti ini melanggar undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah ya, karena nggak paham masalahnya. Jadi yang membahas undang-undang itu biar orang hukum lah, mahasiswa hukum ya. Kalau masa sejarah, bahas saja peristiwanya, analisis peristiwanya. Jangan sok pamer menurut peraturan pemerintah, menurut undang-undang. Anda nggak paham tentang hukum, biar itu urusan mahasiswa hukum saja ya. Termasuk juga Anda harus analisis indoktrinasi Pancasila melalui pendidikan. Jadi pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu baru terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa Soekarno saja belum ada pelajaran Pancasila dan PKN di sekolah itu. Dulu namanya pelajaran sipik ya, sipik dan kemasyarakatan. Jadi Anda nggak memahami tentang betapa mata pelajaran Pancasila dan PKN itu, termasuk sejarah sebenarnya ya, itu merupakan salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu karena ini tentang Pancasila, Anda harus membahas Ajas Tunggal dan bagaimana reaksi umat Islam. Tadi ya, masalah Tanjung Priuk. Termasuk juga tafsir pemerintah dikritik juga oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi kalau Anda membaca gerakan petisi 50 misalnya, yang digerakkan oleh para jenderal juga ya. Jadi petisi 50 bilang, Pancasila itu nggak bisa ditafsirkan tunggal. Seolah-olah bahwa pembangunan itu merupakan pengamalan daripada Pancasila. Maka siapa yang tidak setuju dengan proses pembangunan, berarti dia tidak setuju dengan Pancasila. Kata petisi 50 tidak begitu pemahaman Pancasila itu. Pancasila itu boleh ditafsir sepanjang ianya sesuai dengan jati diri, kehendak, aspirasi masyarakat Indonesia ya. Jadi harus begitu cara membahasnya. Jadi indoktrinasi bukanlah fenomena yang khas pada masa Orde Baru, tapi jauh sebelumnya itu sudah dilakukan ya. Ini erat kaitannya dengan sumber, harus baca bukunya Nugroho Noto Susanto tentang perumusan dasar negara termasuk Pancasila, bukunya Muhammad Yamin, harus baca biografinya. Kalau ini biografinya Soekarno ya, karena dia kan yang menggali Pancasila ya, mengklaim penggali Pancasila, bukunya John Deleage ya, Soekarno biografi politik. Baca bukunya Robert Elson ya, bukunya Robert Elson itu tebal, jadi Anda harus membacanya pelan-pelan ya. Kalau hanya membaca di WhatsApp group atau Facebook ya nggak ngerti ya. Baca bukunya Devi Jankin tadi, Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru supaya paham ya tentang bagaimana pandangan Presiden Soeharto terhadap Pancasila. Tentu harus baca bukunya Riklet, baca buku saya, bagaimana juga tentang proses pembangunan pada masa Orde Baru, SMI dan IDAS ya. Jadi ini
judulnya harus diingat, ini bukan judul sejarah ya. Di mana letaknya bukan judul sejarah, dengarkan nasihat saya, jangan masuk telinga kanan keluar lagi telinga kiri. Ini sudah diingatkan sejak pertemuan pertama ya, tapi kelihatan mungkin sekarang juga tidak mendengarkan Rizka ini ya. Jadi termasuk yang lain aja ya, kalau dalam makalah penuhnya masih gitu-gitu saja dikurangi skornya. Terakhir Fathia F.A. Dagama ya. Peristiwa berdarah Tanjung Priok 84. Ya seperti saya katakan mungkin ini terlalu singkat ya. Makalah Anda 15-20 halaman, nyeritain hanya 1984, kecuali Anda punya kemampuan seperti Prof. Sartono Kartodirjo. Walaupun pemberontakan Tani Banten 1888, tapi Sartono mampu mengeksplorasi jauh sebelum peristiwanya terjadi. Jadi Anda tahun 84 kronologi saja tahun sekian terjadi ini, tanggal sekian, itu bukan sejarah. Itu daftar menu makanan ya. Hari ini mau masak ini, besok masak ini, lusa masak ini. Kalau orang sejarah tidak begitu menganalisisnya. Jadi jangan dibiasakan membuat kronik sejarah. 17 Agustus kita merdeka. Siapa bilang? Kakek saya lahir, bukan Indonesia merdeka ya. 5 Oktober dibentuk TNI. Jadi itu bukan analisis peristiwa sejarah, itu kronik sejarah. Jadi membahas peristiwa Tanjung Priok jangan begitu, jangan deskriptif atau kronik ya, tapi harus dianalisis sebab akibatnya. Termasuk tadi ya, jadi kebijakan politik Ajas Tunggal harus dianalisis akibat-akibatnya ya. Jadi tidak semua organisasi Islam menerima, karena apa? Karena sejak merdeka umat Islam itu diberi kebebasan bahwa ajasnya tuh boleh Pancasila dan boleh Islam. Bahkan Pancasila saja, sila pertamanya itu sebelum dihapus, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kebijakan politik Ajas Tunggal tentu ditentang oleh umat Islam, karena bagi umat Islam Pancasila itu ideologi buatan manusia. Jadi itu yang menyebabkan banyak terjadi penentangan terhadap kebijakan politik Ajas Tunggal, salah satunya peristiwa Tanjung Priok ya. Dan tadi Anda harusnya menganalisis mengapa terjadi Tanjung Priok ya, karena itu orang-orang jenderal-jenderal di sekeliling Pak Hartonya kalau bukan abangan tuh orang yang Islam KTP ya, jadi ngakunya saja Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, itu abangan. Dan non-Muslim, tadi Anda menyebut-nyebut Beni Murdani, itu seorang jenderal Katolik ya. Dia menangani peristiwa Tanjung Priok sangat keras. Tentu menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru sangat anti-Islam, karena memang para jenderalnya kalau bukan abangan adalah non-Muslim ya. Tapi jangan lupa, seperti saya katakan, setelah peristiwa Orde Baru, dikritik oleh gerakan petisi 50, dan kemudian terjadi perubahan konstelasi dunia, komunisme bubar, dan kemudian pemerintah Orde Baru mulai mengakomodasi, mendekati umat Islam, terutama sejak 1990-an ya. Jadi kalau Anda hanya membahas peristiwa Tanjung Priok 84 saja, apalagi bersifat kronik ya, nah itu nggak kemana-mana, nggak paham bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam itu tidak selamanya keras seperti dalam peristiwa Tanjung Priok. Ada juga akomodatif, seperti memberi izin kepada IJMI, Ikatan Pernikahan Muslim Indonesia, memberi izin kepada BMI, Bank Muamalat Indonesia. Itu fenomena 90-an itu setelah peristiwa Tanjung Priok ya. Membiarkan Fathia Dagama pakai jilbab, itu kebijakan akomodatif pemerintah Orde Baru pada Islam.
sebelumnya dilarang. Ya. Bahkan pada tahun 80-an karena khawatir dengan revolusi Islam Iran, siswa yang berjilbab dikeluarkan dari sekolah itu ya. Yang dianggapnya ekstrim kanan ya. Nah, ini mungkin erat kaitannya dengan sumber-sumber ya sama ya. Jadi harus baca bukunya Elsen, biografinya Muslim Soeharto, baca bukunya Harun Kroh ya, sejarah militer di Indonesia masa Orde Baru, bukunya David Jenkins untuk melihat perubahan konfigurasi jenderal-jenderal di sekeliling Presiden Soeharto. Baca buku kalau Tanjung Priuk biografi atau tulisannya Aim Fatwa, pledonya ya. Aim Fatwa itu pelaku pembela peristiwa Tanjung Priuk. Nggak paham juga mungkin siapa Aim Fatwa itu ya. Dan cari biografinya Amir Biki. Disebut-sebut Amir Biki tapi tidak paham siapa tokoh ini ya. Jadi untuk melihat perubahan politik Islam pemerintah baru tentu Anda harus baca buku Hefner, Robert Hefner ya. Reclap, buku saya, buku SNI dan buku IDAS ya. Jadi nanti akan saya lihat makalah Anda apakah sesuai dengan yang saya sarankan atau tadi ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya nggak apa-apa sih, tapi mungkin nilai makalah Anda jadi tidak kemana-mana ya kalau saran-saran dari saya itu tidak diperhatikan, termasuk tidak membaca sumber-sumber yang seharusnya Anda kuasai sehingga bisa memahami masalah ataupun peristiwa yang Anda kaji ya. Saya pikir itu komentar-komentar dari saya, termasuk saran-saran dari saya. Kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan tidak terjadi pengulangan-pengulangan yang saya bosan ya. Jadi kalau masih ada mahasiswa yang belum bisa membuat judul bahwa ini belum judul sejarah, saya sedih benar. Jadi Anda ini memang nampaknya kuliah daring itu pada tidur semua ya. Jadi nggak bisa mahasiswa sejarah tidak bisa membuat judul sejarah, bagi saya itu kebangetan gitu ya. Jadi Anda betul-betul salah masuk jurusan. Harusnya masuk jurusan hukum Anda itu atau politik atau bahkan seni musik ya. Sebab syarat jadi mahasiswa sejarah itu harus banyak baca. Jadi kalau Anda hanya baca Facebook, baca WhatsApp group, Anda salah milih jurusan. Harus baca sumber-sumber standar sejarah. Sebab setiap sejarawan itu punya kepakaran sendiri-sendiri dalam mengkaji satu persoalan, satu peristiwa ya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya. Oke.